Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kali ini, channel Kendil Ireng akan menyajikan kisah beberapa santri di Nusantara. Santri pondok pesantren itu ampuh. Di tanah Jawa ini, yang paling ditakuti oleh penjajah Belanda adalah santri ngaji dan ahli tarekat. Ada seorang santri yang juga penganut tarekat bernama Abdul Hamid. Ia lahir di Dusun Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Pertama kali ia ngaji kepada Kiai Hasan Besari Tegalsari, Jetis Ponorogo. Ia ngaji kitab kepada Kiai Taftazani, Kartosuro. Ia ngaji tafsir Jalalain kepada Kiai Baidowi Bagelen, yang dikuburkan di Glodegan, Bantul, Yogyakarta. Terakhir ia ngaji ilmu hikmah kepada Kiai Nur Muhammad Ngadiwongso, Salaman, Magelang. Seperti diketahui bahwa, di daerah eks-Karisidenan Kedu, Temanggung, Magelang, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen, ada dua kiai yang masyhur, yaitu Kiai Nur Muhammad Ngadiwongso, Salaman, Magelang, dan Kiai Nur Muhammad Alang-Alang Ombo, Pituru, Purworejo. Abdul Hamid sangat berani dalam berperang melawan penjajah Belanda. Selama 5 tahun, tahun 1825 sampai tahun 1830 Masehi. Ia wafat dan dikebumikan di Makassar, dekat pantai Losari. Abdul Hamid adalah putra Sultan Hamengkubuwono III, dari seorang istri dari daerah Pacitan, Jawa Timur. Abdul Hamid, patungnya memakai jubah dipasang di alun-alun kota Magelang. Namanya menjadi nama Kodam dan universitas di Jawa Tengah. Dan terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Nama lengkap dari Abdul Hamid adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Alogo Sayyidin Pranotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Goa Selarong. Di kamar Diponegoro, di Magelang eks-Karisidenan Kedu, Bakorwil, terdapat 3 peninggalan Diponegoro, yaitu Al-Quran, Kitab Takrib, dan Tasbih. Al-Quran sebagai tanda bahwa Pangeran Diponegoro adalah seorang Muslim. Kitab Takrib karya Imam Abu Syuja sebagai tanda bahwa beliau adalah seorang bermazhab Syafi'i. Dan tasbih sebagai tanda bahwa beliau adalah ahli zikir.
bahkan sebagai penganut salah satu thariqah. Karena bermazhab Syafi'i, maka Diponegoro sholat tarawih 20 rakaat, sholat subuh dengan kunut, Jumatan dengan 2 kali azan, dan sholat id di masjid, bukan di lapangan. Maka, dari ketiga peninggalan Pangeran Diponegoro ini, tercermin di berbagai pondok pesantren. Pada zaman dahulu, ada tokoh pendidikan nasional bernama Douwes Dekker, atau Danudirja Setiabudi. Mereka yang belajar sejarah, semuanya kenal. Leluhur Douwes Dekker itu, seorang Belanda yang dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa kita. Namun, ketika Douwes Dekker berhubungan dengan para kiai dan santri, mindsetnya berubah. Yang semula ingin merusak kita, justru bergabung dengan pergerakan bangsa kita. Bahkan, kadang-kadang semangat kebangsaan Douwes Dekker melebihi semangat kebangsaan bangsa kita sendiri. Douwes Dekker pernah berkata dalam bukunya, "Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan." Padahal, Douwes Dekker tidak pernah nyantri di pondok pesantren. Seumpamanya yang berbicara adalah santri atau kiai, maka pasti ada yang berkomentar, pantas saja berbicara begitu, agar pondok pesantren laku. Akan tetapi, ini yang berbicara adalah orang luar. Ki Hajar Dewantara, Suwardi Suryaningrat, itu juga seorang santri. Bukan hanya Diponegoro anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Di Yogyakarta, ada seorang kiai bernama Romo Kiai Sulaiman Zainuddin di Kalasan Prambanan. Beliau memiliki santri yang banyak, diantaranya adalah Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat ini kemudian oleh pemerintah diangkat menjadi Bapak Pendidikan Nasional, yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Jadi, Ki Hajar Dewantoro itu santri yang mengaji kepada seorang kiai. Sayangnya, sejarah bahwa Ki Hajar Dewantoro mengaji kitab kuning ke kiai tidak pernah diterangkan di sekolah-sekolah. Yang diterangkan hanya, ing ngarso Suntulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Sayyid Husain Al-Muthohar adalah cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang patriotis. Ada salah satu Sayyid keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan warga Kauman Semarang. Setelah bangsa Indonesia merdeka, beliau mengarang sebuah lagu yang berisi ajaran untuk bersyukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu, tanah air pusaka, Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan, kehadiratmu Tuhan. Itulah lagu yang berjudul Syukur. Karya Al-Habib Al-Sayyid Husain Al-Muthohar, paman dari Habib Umar Muthohar, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Habib Hussein Al-Muthohar diangkat menjadi Dirjen Pemuda dan Olahraga oleh pemerintah waktu itu. Beliau juga pernah diangkat menjadi Duta Besar di Vatikan, negara yang berpenduduk Katolik. Di Vatikan, Habib Hussein tidak larut dengan kondisi. Beliau justru membangun masjid. Suatu ketika, Habib Hussein mendengar azan sholat zuhur di masjid. Saat muazin sampai pada kalimat, "Hayalah sholat," kalimat itu masih terngiang, bahkan sampai setelah sholat. Pada akhirnya, beliau membuat lagu yang cengkoknya mirip dengan suara azan. Ada S-nya, A-nya, dan ada H-nya. Lagu itu adalah 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Dari penjelasan di atas, kita bisa ketahui bahwa peran para kiai dan para sayyid tidaklah sedikit dalam pembinaan patriotisme bangsa. Malahan, ketika Bung Karno mau membaca teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, meminta didampingi putra kiai. Tampillah putra seorang kiai, dari kampung Batu Ampar, Mayakumbung, Sumatera Barat. Beliau adalah Haji Muhammad Hatta. Adalah putra seorang kiai. Bung Hatta adalah putra Ustadz Kiai Haji Jamil, seorang guru Thariqah Naqsyabandiyah Kholidiyah. Sayang, sejarah Bung Hatta adalah putra kiai dan putra penganut Thariqah tidak pernah dijelaskan di sekolah, yang diterangkan hanya bapak koperasi. Dan akhirnya, Bung Hatta menjadi wakil presiden pertama. Para santri di pondok pesantren biasanya beri nasihat begini. Kamu mondok di sini, nggak usah berpikir macam-macam. Yang penting ngaji dan sekolah. Tak usah berpikir besok jadi apa. Yang akan menjadikan apa kamu nanti adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nyantri tidak usah berpikir akan menjadi apa. Yang penting ngaji, deres Al-Quran, menghafalkan natloman kitab dan salat jamaah. Tugas kita ialah melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, maka kita menuntut ilmu. Jika kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menata. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menata, sudah pasti hasilnya baik.
Ditulis dari rekaman Mauidho Hasanah Syekhona Maimun Zubair di Krapyak Yogyakarta, dengan sedikit editing. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.